Assalamualaikum. Baik, teman-teman, perkenalkan nama saya Rian Hidayat, pengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi yang akan menemani teman-teman semua selama 1 semester. Mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk memperdalam komunikasi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu hal apa saja yang harus kalian peroleh selama 1 semester dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini? Saya sudah merumuskan hal-hal apa saja yang harus kalian peroleh selama 1 semester ini. Nah, inilah kompetensi-kompetensi yang harus kalian peroleh selama 1 semester. Yang pertama ada mahasiswa mampu menguasai dan menjelaskan teori-teori komunikasi secara efektif serta tahapan-tahapannya. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan konsep komunikasi efektif dalam menyampaikan pesan atau gagasan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis dan melakukan rancangan terkait pesan atau gagasan yang disampaikan. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis aspek teknis hubungan publik dan komunitas dengan cara kerja mandiri, bermutu, dan terukur. Inilah 4 komponen yang harus teman-teman kuasai setelah perkuliahan ini selesai dalam 1 semester. Baik teman-teman, sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya jika kita membacakan doa terlebih dahulu. Untuk membacakan doa, saya serahkan kepada perwakilan dari teman-teman mahasiswa. Sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen atau konsep-konsep dasar di dalam komunikasi. Lalu apa saja selama pertemuan kali ini yang akan kita bahas? Di sini sudah saya rumuskan ada 5. Yang pertama kita akan membahas mengapa kita perlu berkomunikasi. Kemudian yang kedua kita akan membahas istilah-istilah dalam komunikasi. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas apa itu komunikasi. Kemudian akan membahas apa itu jenis-jenis komunikasi. Dan di akhir nanti kita akan melaksanakan tes dengan menggunakan aplikasi Quizizz. Nah, untuk mempersingkat waktu, masuk kepada konsep dasar komunikasi. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman mengetahui mengapa sih kita itu perlu berkomunikasi? Pak izin menjawab. Jadi mengapa kita perlu komunikasi? Karena dari komunikasi kita dapat menemukan informasi dari orang lain, dan itu juga cara kita untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Barangkali teman-teman yang lain ada yang mau menjawab mengapa kita perlu berkomunikasi? Saya Pak, karena kita itu makhluk sosial yang nantinya itu kita akan bermasyarakat. Baik teman-teman, terima kasih atas jawaban-jawaban dari teman-teman terkait dengan mengapa kita perlu berkomunikasi. Mari kita lihat dari teori yang disampaikan oleh Harold Lasswell, mengapa kita perlu berkomunikasi. Menurut Lasswell, yang pertama, hasrat manusia untuk mengontrol lingkungan. Karena kita perlu untuk mencari peluang, kita perlu mencari informasi dari yang lainnya itu melalui komunikasi. Kemudian yang kedua adalah upaya manusia untuk beradaptasi. Ini sangat perlu ketika kita memerlukan sahabat, memerlukan teman, atau misalkan bermasyarakat dengan yang lain. Nah, kita perlu beradaptasi. Salah satu untuk menjembatani kita beradaptasi dengan yang lainnya adalah dengan berkomunikasi. Kemudian yang ketiga adalah upaya mentransformasi sosial. Artinya bahwa ketika kita mau menyampaikan didikan atau ilmu-ilmu kepada teman-teman, kepada peserta didik ataupun yang lainnya, itu melalui berkomunikasi. Jadi sangatlah penting komunikasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik teman-teman, setelah kita memahami mengapa kita harus berkomunikasi, kita akan memasuki kepada apa itu komunikasi. Namun sebelum saya membahas apa itu komunikasi, saya akan menyampaikan istilah dasar di dalam komunikasi. Nah, di dalam komunikasi itu ada istilah komunikator dan komunikan.
komunikator itu adalah sumber pesan. Misalkan saya di sini berbicara kepada teman-teman, saya di sini sebagai komunikator. Kemudian ada komunikan. Komunikan itu adalah penerima pesan. Jadi ketika teman-teman di sini mendengarkan pesan dari saya, maka posisi saya itu posisi teman-teman itu adalah sebagai komunikan. Nah, kira-kira setelah memperoleh tadi informasi terkait mengapa kita perlu komunikasi, kemudian dengan sekarang istilah komunikasi, ada yang sudah tergambar nggak apa kira-kira komunikasi itu? Ada yang mau menjawab? Ya Pak, jadi komunikasi itu penyampaian ide atau gagasan dari komunikator ke komunikan. Oke, baik, terima kasih. Sangat tepat sekali ya. Jadi komunikasi itu adalah menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Nah, baik teman-teman, kita akan melihat atau memaknai komunikasi itu dari segi bahasa. Maka komunikasi itu dalam bahasa Inggris disebut dengan communication, dalam bahasa Yunani disebut dengan communicatio. Nah, komunikasi memiliki makna di dalam bahasa Yunani itu sama. Ini bersumber dari kata komunis. Artinya apa? Artinya antara komunikator dengan komunikan itu harus memiliki pengalaman yang sama agar terjadi komunikasi. Misalkan kita mau berbicara tentang kuliah, ngobrol dengan sesama mahasiswa. Kan si mahasiswa A mengetahui tentang kuliah, kita pun juga mengetahui tentang kuliah, maka komunikasi itunya akan nyambung. Makanya konsep dasar yang pertama dalam komunikasi itu antara komunikator dengan komunikan itu harus memiliki pengalaman yang sama, minimal memiliki bahasa yang sama agar komunikasinya itu berjalan dengan lancar atau nyambung. Kalau misalkan kita melihat kepada istilah, menurut Everett M. Rogers diantaranya adalah komunikasi merupakan proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada satu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Teman-teman kan di sini mayoritas sudah menjadi guru. Ketika teman-teman misalkan memberikan instruksi kepada siswa untuk mengerjakan tugas pada saat itu, maka siswa akan langsung merespon mengerjakan tugas. Respon dari siswa itulah yang disebut dengan perubahan tingkah laku setelah kita melakukan komunikasi. Itu menurut Everett M. Rogers. Nah, setelah kita mengetahui definisi komunikasi, komunikasi itu sangat luas. Sehingga komunikasi itu dibagi ke dalam dua bagian. Ada komunikasi verbal, ada komunikasi non-verbal. Kalau komunikasi verbal itu menyampaikan informasi melalui lisan dan tulisan, itu namanya komunikasi verbal. Contohnya apa? Contohnya kalau misalkan komunikasi verbal itu seperti saya. Ini saya berbicara kepada teman-teman, ini komunikasi verbal. Nah, sekarang kita akan memahami komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal saya akan mempraktekkan dalam sebuah game ya. Game-nya itu mungkin teman-teman di sini sudah pada mengetahui dari SS Breaking ya, dari S Breaking. Kalau saya katakan semut, maka tangan teman-teman itu seperti ini, menggambarkan bahwa semut itu apa? Kecil. Kalau saya katakan gajah, maka tangannya seperti ini. Ini menandakan apa? Gajah itu besar. Oke, baik teman-teman. Kita mulai saja ya. Oke, 1, 2, 3. Semut, gajah, semut, gajah. Nah, oke, baik teman-teman, terima kasih. Nah, jadi hal-hal tersebut menggambarkan bahwa komunikasi non-verbal ini bisa memperkuat terhadap komunikasi verbal. Atau misalkan teman-teman ketika bercerita kepada peserta didik, bercerita tentang sesuatu hal yang lucu, maka wajah teman-teman itu akan riang, gembira gitu kan, penuh dengan tawa. Beda lagi kalau misalkan kita menceritakan sesuatu hal yang sedih, maka wajah kita pun juga akan sedih. Nah, itu menandakan bahwa antara komunikasi verbal dengan non-verbal itu menurut Peter itu packaging, satu paket agar apa? Agar apa yang kita sampaikan itu benar-benar diyakini oleh komunikan. Begitu. Itu fungsi komunikasi non-verbal dengan komunikasi verbal. Baik teman-teman, alhamdulillah perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini sudah selesai. Maka selanjutnya saya akan meminta dari teman-teman
untuk menyampaikan pertanyaan kepada saya dan kita akan sama-sama menjawabnya. Silakan jika ada yang mau bertanya. Pak, izin bertanya. Nama saya Amelia Zahra Alamsyah. Ingin bertanya, apakah komunikasi verbal bisa tanpa dibarengi dengan komunikasi non-verbal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah komunikasi non-verbal, apakah komunikasi verbal bisa nggak tidak dibarengi dengan non-verbal? Saya kira agak sulit ya kalau misalkan komunikasi verbal kita tidak dibarengi dengan non-verbal, jatuhnya akan kayak robot. Gitu kan, karena secara otomatis tubuh kita itu akan mengalir mengikuti apa yang kita sampaikan kepada si komunikan itu. Makanya kalau menurut pandangan saya komunikasi nonverbal itu tidak bisa dipisahkan dengan komunikasi verbal. Tadi kata Depito itu sudah packaging, sudah satu paket komunikasi nonverbal sebagai penguat kepada komunikasi nonverbal. Seperti itu ya teman-teman, apakah bisa dipahami? Bisa, oke, baik. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang kita sudah ada di akhir pembelajaran. Tadi di awal sudah disampaikan bahwa di akhir pembelajaran itu kita akan memasuki kepada kuisis ya untuk melihat apakah teman-teman bisa memahami dari apa yang saya sampaikan atau tidak dalam pertemuan kali ini. Ya, baik teman-teman, untuk selanjutnya kita akan mengisi soal terkait dengan apa yang telah saya sampaikan barusan melalui kuisis. Silakan teman-teman untuk membuka handphonenya, buka aplikasi kuisis dengan mengetik joinmyquizzes.com ya. Apakah sudah, teman-teman? Ya. Sudah. Baik, teman-teman di sini ada ada kode. Ada kode, silakan masukkan ke kode. Apakah sudah memasukin kodenya? Oke. Kemudian berangkat ke game setelah kode, berangkat ke game ya. Oke, sudah ada tampilannya? Sudah. Iya. Kodenya ini ya, kodenya 001106. Siap? Sudah ada? Iya. Baik. Iya. Oke, kalau sudah ada, kodenya sudah dimasukkan? Sudah. Masukkan dulu kodenya. Namanya, masukkan nama sesuai dengan identitas teman-teman. Sudah memasukkan nama? Iya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai kuisisnya. Siap? 1, 2, 3. Baik teman-teman, gamenya sudah selesai dan yang menjadi peringkat pertama di sini dimenangkan oleh Amelia Zahra. Tepuk tangan. Baik, terima kasih teman-teman. Artinya pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini saya nilai sudah cukup efektif. Itu aja mungkin. Apakah ada yang bertanya? Baik, cukup kalau misalkan tidak ada yang bertanya. Saya akhiri pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita senantiasa diberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mudah-mudahan minggu depan kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan insya Allah untuk minggu depan kita akan membahas tentang model-model, kemudian tipe-tipe komunikasi dari para ahli. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.